Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Masih bersama kami dalam Super Don Super Opini bersama saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Selamat. Ada double Super Don memandu program ini, tentunya dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Biar on lagi, saya juga pengen makan. Tadi Bang Don sama Mas Jadi kan udah. Sudah coba yang merah, coba yang biru, yang ada kuning ya. Ada yang kuning. Saya pilih yang merah aja ya. Langsung on lagi. Ayo Bang Don, kita on lagi. Ya, satu hal yang juga menarik kalau kita lihat pemerintahan Pak Prabowo selama setahun ini kan mengintrodusir program-program populis sejak awal pemerintahan. Dan itu berarti sudah direncanakan lama sebetulnya. Ada makan bergizi gratis, ada gagasan untuk membangun 3 juta rumah. Ada gagasan sekolah rakyat, dan ada beberapa program food estate. Food estate. Ya sebetulnya itu populis. Ini kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, apalagi rakyat yang ada di bawah. Anda melihat kebijakan ini pengaruhnya terhadap katakanlah kepuasan terhadap pemerintahan itu seperti apa? Sangat tinggi, Bang. Sangat tinggi, oke. Bulan April lalu kita melakukan analisis ya, berdasarkan data-data hasil survei. Bahwa kondisi persepsi masyarakat terhadap ekonomi turun negatif pada saat itu. Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum turun negatif pada saat itu. Cuman politik biasa aja, stabil aja, keamanan stabil, ya itu stabil. Akibatnya kemudian tingkat kepuasan turun. Tingkat kepuasan turun. Di bulan Maret April itu tingkat kepuasan kepada presiden sudah di kisaran 70-an. 70-an. Ya, seperti juga ditemukan ada beberapa lembaga survei yang lain, 70-an tuh. Nah, lalu kita bertanya, kondisi persepsi ekonominya negatif, tapi kok turunnya nggak banyak-banyak banget? Iya, gitu. Itu sebetulnya masih tetap tinggi kalau 70. Rupanya, salah satu penyebabnya adalah persepsi positif terhadap program-program populis itu. Di program MBG itu sudah dikenal sekitar 90% masyarakat Indonesia. Di antara 90% yang tahu dengan program itu, hampir semuanya mendukung. Gitu. Demikian juga dengan program sekolah rakyat, ya. Kemudian program koperasi. Selain itu ada koperasi belum terlalu dikenal masyarakat. Sekolah rakyat itu juga, lalu kartu-kartu yang masih dilanjutkan, ya. Bantuan langsung maupun subsidi. Lalu juga ketahanan pangan lewat food estate. Jadi nama, ide, program-program atau kebijakan itu populer di masyarakat dan masyarakat mendukung. Karena itu masyarakat punya harapan dengan pemerintah ini. Kan kita tahu pada saat Maret itu kan belum ada eksekusinya baru. Betul. Jadi kita harus menerjemahkan bahwa program ini populer dari segi idenya dan harapan masyarakat terhadap program itu, gitu. Nah, jadi program-program populis ini harusnya sudah betul dijadikan quick wins, ya, memenangkan hati dan pikiran masyarakat supaya masyarakat memberikan dukungan positifnya kepada program-program pemerintah. Nah, tapi masalahnya kan di dua hal. Satu di eksekusi, dua di komunikasi. Iya kan? Iya betul, di eksekusi dan di komunikasi. Nah, misalnya Bang, ini data yang sempat saya baca ya dari media dan dari beberapa laporan. Program MBG itu harusnya kan sudah ditargetkan mencapai 82,9 juta. Iya. Pada kalau nggak salah akhir 2025. Awalnya kan cuma ditarget berapa? 20 jutaan atau apa? Lalu ditambah dananya kan. Dan target sampai dengan Juli atau Agustus itu harusnya 20 juta. Apa yang terjadi di laporan? Juli baru 7 sampai 8 juta. Belum lagi dari segi komunikasi. Komunikasi atas kebijakan itu lebih banyak didominasi, atau kalau tidak didominasi, lebih banyak diimbangi oleh berita-berita yang negatif. Misalnya ada yang keracunan di sana sini, ada yang
tidak mau dimakan. Itu sudah aspek pelaksanaan ya? Iya, dan juga aspek bagaimana mengkomunikasi kebijakan yang dipersepsi positif masyarakat. Padahal itu. pemerintah punya perangkatnya loh, kantor komunikasi. Iya, kan ternyata ada 2 problem kan soal komunikasi pemerintah itu sejak dulu. Satu, komunikasi internal pemerintah. Contoh, kenapa Pak Hasan Nasbi sempat mundur pada bulan apa itu? Mei atau apa? Mei kayaknya. April ya Bang? Ya April. Saya ingat karena tanggal 21 April. Kan kuat dugaan itu karena dia tidak punya akses langsung yang sifatnya reguler kepada presiden. Padahal dia harus mengkomunikasi. Dia kan KKK, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office. Semacam juru bicara lah, yang kita kenal. Tapi harusnya nempel terus kan? Harusnya nempel terus kan tidak gitu. Jadi ada problem aliran komunikasi di internal pemerintah. Saya duga, ya kita menduga bukan hanya di sisi kepresidenan, tapi juga ke kementerian segala macam ya. Dan itu sekarang diakui oleh pemerintah dengan ada sekarang semacam ada 3 layer atau line communication utama. BKP, Badan Komunikasi Pemerintah, Prasetyo Hadi, juru bicara kepresidenan, Kodari, kepala KSP. Belum lagi Komdiji. Kementerian Komdiji. Komdiji mungkin dari aspek kebijakannya, Bang. Iya, oke. Aspek kebijakannya. Kalau 3 ini kan yang langsung nanti berkomunikasi dengan masyarakat. Saya lihat pembagiannya begini. Kalau lihat pola selama ini, Kodari itu tampaknya dipakai nanti akan bertugas untuk terutama mengcounter isu-isu negatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena sifatnya evaluatif kan. Itu satu. Nanti yang BKP dia mengambil peran untuk bukan hanya mengkomunikasikan unsur-unsur yang bersifat kehumasan atau komunikasi di semua jajaran pemerintahan, tapi juga dia mendeliver itu kepada publik dan juga di internal. Plus, kalau diperlukan kebijakan, posisi dia sebagai wakil menteri kan masih wakil menteri Komdiji itu bisa dia buat. Sementara di kantor kepresidenan itu berfokus pada Kementerian Sekretariat Negara. Kan begini, kita sudah memberi harapan dengan kebijakan, kan gitu. Betul. Ketika orang punya ekspektasi tinggi dan itu tidak akan dilaksanakan dengan baik atau tidak terpenuhi, itu kan bisa jadi bumerang, bukan? Sakitnya tuh di sini, Bang. Dalam. Dan itu bisa menggerakkan lagi kemarahan orang kan. Betul. Apalagi dengan media digital di sosial seperti sekarang ini. Tapi yang paling penting, sebentar saya mau tanya Bang Doni kali ini. Kalaupun instrumennya, institusinya, perangkatnya ada, Bang Don. Tapi kalau kata kuncinya kan dari presiden sendiri yang mau memberikan dan membuka akses komunikasi gitu. Kalau lihat susunan kabinet setelah reshuffle kemarin, saya kira presiden sudah tahu betul bahwa dia harus memanfaatkan itu orang-orang terdekatnya. Orang seperti Mas Angga itu adalah orang yang sangat dekat karena dulu pernah jadi Sespri, pernah di Gerindra lama dan seterusnya. Dan saya pernah bicara dengan Mas Angga, saya merasa daripada saya jadi menteri, saya lebih suka, lebih nyaman dekat dengan Pak Prabowo untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Dan hal itu yang tidak pernah ada di tempatnya PCO yang sebelumnya. Dan saya ketika Mas Angga ditunjuk di situ, saya termasuk yang mengucapkan selamat bahwa itu posisi yang tepat dari dulu gitu. Betul, Bang. Lalu kemudian Seknek itu kan pasti orang yang sehari-hari gitu. Kemudian Mr. Q. Mr. Q ini kan orang yang bisa juga bagaimana caranya pasti dia dekat di situ untuk bisa meyakinkan presiden. Setuju saya sama Bang Don bahwa kira-kira begitu. Orang-orang kedekatan 3 orang itu kepada presiden, terutama Mas Pras sama Mas Angga itu harusnya itu menjamin tidak ada problem komunikasi antara presiden dengan mereka. Harusnya Harusnya. Tapi kan ketika berhadapan dengan publik, situasi bisa lain. Orang bisa menjadi ahli komunikasi ketika mengajar, begitu diwawancara oleh Bang Don, blank. Nah, jadi apalagi masyarakat pengen respon cepat. Kan kalau bisa kasih waktu mereka belajar dulu dong. Betul, kalau komunikasi di kampanye, itu ada orang mengkritik, marahin aja. Di counter kan? Gitu. Tapi kalau ada rakyat mengkritik, nggak bisa langsung dimarahin. Kamu kok gitu? Nggak bisa. Ya, rakyatnya harus dirangkul tetap, walaupun dia kritik kita. Nah, kita lihat apakah artinya oke, kita kasih kesempatan untuk bekerja, bagaimana implementasinya.
Tetapi sekali lagi saya setuju. Tapi mau kasih waktu berapa lama? Ujung-ujungnya itu presidential leadership. Yes, itu dia. Ujung-ujungnya itu. Tapi mau kasih waktu berapa lama, Mas? Kepemimpinan presidennya. Kita kasih waktu 6 bulan lah. 6 bulan kita lihat. dari hasil reshuffle ini. Kalau kita lihat kan pengenalan itu mengandaikan hal-hal yang mungkin tidak perlu dikatakan oleh seorang presiden, tapi bisa disampaikan oleh seorang juru bicara dengan cara yang tepat. Betul. Dia mewakili roh atau aktivitas seorang presiden kepada publik. Tentu itu kenapa? Karena dekat. Kalau tidak begitu, atau kita mendekati. Kalau tidak begitu ya susah. Komunikator kepresidenan atau pemerintah itu seperti penyambung lidah. Itu penyambung betul. lidah itu. Nah, untuk menyambungkan lidah itu supaya lidahnya tidak ketelingsut, itu dia tidak hanya harus mampu memahami perkataan. Tapi juga harus gesture. Dan makanya harus nempel. Dan itu menurut saya tidak ada ilmunya itu. Itu pengalaman. Iya, makanya harus nempel kan? Harus nempel. Tapi kalau Mr. Q kan gampang dia. Pasti orang yang akan bicara soal data kan. Kalau dia lebih mudah karena kan dia berbasis evaluasi terhadap program pemerintah. Dan tugasnya adalah meyakinkan publik bahwa evaluasi yang negatif terhadap program pemerintah itu bisa diatasi. Nah, coba bayangkan bagaimana menjelaskan program-program populis ini. Kan dalam proses, kan orang harus paham sebetulnya. Tidak ada yang jalan seperti membalikkan telapak tangan. Benar. Jadi itu perlu waktu. Tetapi juga orang juga menunggu. Waktunya juga jangan terlalu lama. Kan 6 bulan katanya Bang Don. Tapi saya juga setuju begini Bang Don. Protes keras masyarakat kemarin itu menunjukkan bahwa pemerintah harus rela untuk merevaluasi kebijakan-kebijakannya. Misalnya, apakah desain MBG memang harus seperti sekarang? Betul. Kalau ini saya bukan ekonom, ini pemikiran awam aja. Yang saya dengar itu MBG itu kalau kita mau jadi EPPG ya, penyedia itu. Penyedia. Itu harus punya kemampuan menyediakan 3.000 peks ya. Iya. Kalau MBG mau memberdayakan rakyat kecil, yang bisa menyediakan 3.000 bukan rakyat kecil. Bukan emak-emak penjual nasi kuning di SMA di sekolah anak saya. Karena dia hanya mampu paling 200-300 porsi per hari. Yang mau dikatakan oleh Mas Jayadi ini harus ada keberanian untuk mengevaluasi. Yang kedua, Bang. Dan itu bukan sesuatu yang salah, kan? Bukan sesuatu yang harus. Kan reshuffle berarti presiden mau evaluasi. Evaluasi. Nah, yang kedua misalnya, coba deh dievaluasi ulang itu TKD. Transfer ke daerah. Kan sudah ada contoh pilot project-nya, Pati kan? Kita semua tahu bahwa di 2025 ini, TKD itu dipotong. Sekitar 60 triliun, 59 kalau nggak salah. Itu sudah menimbulkan masalah kan? Dengan pendapatan pajak di daerah. Nah, di 2026 nanti, itu anggaran itu tinggal 600 berapa? 620 atau apa? Dari biasanya 800 sampai 900. Nah, 60-90% APBD itu tergantung kepada TKD, transfer ke daerah. Kalau lihat itu kan begini, Mas. Pak Prabowo kelihatannya langsung menyadari dengan pergantian Menteri Keuangan, yang kemudian dibuat kebijakan menempatkan 200 triliun ke bank-bank pemerintah, lalu kemudian ada stimulus ekonomi yang kemudian membuat ekonomi sektor real itu bergerak. Kalau sektor real bergerak, maka uang yang ada di bank itu bisa disalurkan untuk menjadi kredit. Kan hal-hal seperti ini kelihatannya sudah mulai tampak dan kemudian diambil sebuah kebijakan yang lumayan holistik sebetulnya. Setuju, Bang. Tetapi maksud saya pemerintahan dan roda ekonomi di daerah juga harus diperhatikan. Dan salah satu engine-nya adalah TKD. Dan sebagai juru bicara Superdon, saya sampaikan saya harus akhiri sampai di sini. Udah selesai. Iya, emang kalau sama Mas Jayadi itu Bang Don, nggak terasa waktu. Pasti diskusi kita akan selalu on terus ya. Nah, kenapa begitu? Karena kita ngobrol sambil menikmati permen super sour candy yang bikin meleknya jreng langsung on lagi. Oke, Mas Jayadi, thank you ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Don. Terima kasih Bang. Saya kasih hadiah lagi nih. Donny the Kaiser. Terima kasih banyak nih. Oh, ada oranye nih. Nah, makanya ada biru juga. Permen koalisi. Kita akhiri sampai di sini pemirsa Super Don Super Opini. Saya Donny the Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.